Permainan petak umpet para garong berdasi resmi tamat, bos. Semua ini udah terlalu hancur. Kita berharap kepada Pak Prabowo satu-satunya. Hanya beliau yang punya nyali yang besar, yang berani menghantam raja-raja semua. Coba kita lihat, ada raja batu bara, sapu semua. Raja minyak, sapu. Raja sawit, sapu. Nggak ada yang nggak disapu. Resikonya untuk presiden kita juga juga. Oh, serangan balik buktinya banyak masa yang serang Pak Prabowo. Kalau saya jadi Pak Prabowo pakai ilmu, bodoh amat, yang penting kerja buat negara. Bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Mereka melihat dan merasakan kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah kita. Untuk memperkaya mereka, hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain. Janganlah kita rendah diri. Janganlah kita selalu mengagumi apa yang mereka ajarkan kepada kita, padahal mereka sendiri tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Saya tidak mengajak kita untuk membenci siapapun. Saya tidak mengajak kita membenci bangsa-bangsa lain. Tidak. Bahkan saya mengajak kita belajar, tapi juga kita harus belajar dari sejarah. Selama puluhan tahun mereka ketawa di atas penderitaan kita, ngumpetin aset siluman di brankas super rahasia di Swiss dan Singapura. Tapi hari ini, duet maut Presiden Prabowo Subianto dan Menkeu Purbaya bikin gempa bumi lokal buat para koruptor. Saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi ini. Ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker, bisa dibikin nanti kita ketemu juga kekayaan nol. Saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, lanjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kalau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara. Jadi saya perbaiki kinerja pajak saya. Saya telah berapik beberapa lalu di sana dengan pejabat-pejabat baru dan mungkin juga beberapa pejabat saya akan ganti lagi. Saya memastikan bahwa mereka melakukan penilaian dengan baik. Jadi pajak PPK saya amati terus dari waktu ke waktu dan hampir pasti berhasil. Kenapa? Sebelumnya pajak yang becukai itu seolah-olah dilindungi. Jadi kalau ada kejahatan, mereka nggak bisa diperiksa. Kejaksaan, polisi, KPK segala macam itu nggak boleh masuk sehingga tempatnya seperti untuk pembibitan koruptor-koruptor di Indonesia. Tapi sekarang sudah berubah dan orang pajak yang becukai juga banyak yang baik. Itu yang kita promosikan ke depan supaya yang baik itu yang baik ke atas, bukan yang nakal-nakal. Caranya gimana? Yang nakal-nakal ada hukum. Tembok kerahasiaan Bank Swiss jebol total. Dana gaib sebesar 700 triliun berhasil direbut balik dan dipaksa pulang kampung. Kejaksaan Agung, tolong Pak, kami masyarakat yang mau melaporkan korupsi di Kejaksaan Agung ini. Tapi saya dimain-mainkan oleh intel ini Pak. Saya jauh-jauh dari Sumatera Utara. Bukan kecil yang bisa laporkan Pak, 700 triliun Pak. Tolong, nyawa saya pertaruhkan, saya dimain-mainkan di sini. Hebatnya Pak Prabowo nggak pakai pelontos bertele-tele. Beliau langsung kasih instruksi super tegas. Utamakan perut rakyat. Duit haram hasil jarahan para koruptor ini langsung ditembak lurus ke rekening para guru honorer yang selama ini nyambi jadi ojol dan para pensiunan yang terlunta-lunta di hari tua. Ini solusi instan paling jenius dari Purbaya tanpa perlu bebanin APBN, tanpa utang luar negeri, dan tanpa naikin pajak rakyat kecil. Miskinkan koruptornya, sejahterakan rakyatnya. Gimana menurut lu pada? Apakah ini keadilan paling hakiki yang udah lama kita tunggu-tunggu? Suarakan pendapat kritis lu di kolom komentar. Menurut Anda, berapa nominal kenaikan gaji bulanan yang paling layak, ideal, dan manusiawi bagi para guru honorer kita dengan memanfaatkan dana sitaan 700 triliun ini? Tulis angka dan argumen paling pedas lu di bawah. Jangan ragu, kita kawal bareng-bareng sampai duit ini masuk ke rekening tanpa disunat oknum daerah. Jangan lupa like, share video ini ke seluruh guru honorer dan pensiunan di Indonesia, dan subscribe biar nggak ketinggalan bongkar-bongkaran kasus mafia berikutnya. Dan saya juga dapat laporan